Pagi hari ini Ibu akan mengajarkan 2 kelas sekaligus ya, atau kelas lengkap ya. Nah, di sini ada kelas 4, nah di sini ada kelas 5. Nah, sebelum kita memulai ke materi, untuk hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini, baik itu di kelas 4 dan di kelas 5. Baik, karena hari ini semuanya hadir, nah kita hari ini akan mempelajari pendidikan Pancasila, baik itu di kelas 4 maupun di kelas 5. Nah, untuk di kelas 4 kita hari ini akan mempelajari lembaga pemerintahan di desa dan di kecamatan. Nah, nanti kita akan cari tahu pengertiannya. Nah, siapa-siapa saja yang ada di lembaga kecamatan, lembaga-lembaga apa saja yang ada di desa. Nah, nanti kita cari tahu fungsinya, perannya mereka itu. Ya. Sementara di kelas 5 kita akan mempelajari materi tentang NKRI dan persatuan dalam keberagaman. Ya, nah, Ibu mulai di kelas 4 terlebih dahulu. Nah, pengertian pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa itu dipimpin oleh kepala desa. Yang mereka itu dibantu oleh perangkat desa. Sedangkan kecamatan dipimpin oleh camat dan dibantu oleh staf kecamatan. Nah, sedangkan lembaga yang ada di desa itu yang pertama, yang paling tinggi, yang memimpin itu adalah kepala desa yang pertama. Yang kedua ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Yang ketiga ada RT atau RW, rukun tetangga ada rukun warga. Yang keempat ada LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Yang terakhir ada PKK dan Karang Taruna. Mereka inilah yang ada di lembaga yang ada di desa, dan kalau misalkan ada permasalahan apapun yang ada di desa bisa kita sampaikan melalui beberapa yang tadi Ibu sebutkan. Ya. Nah, lembaga sekarang kita beralih ke lembaga yang ada di kecamatan. Nah, yang pertama tadi dipimpin oleh Bapak Camat atau Ibu Camat, kemudian ada sekretaris camat, kepala seksi baik itu di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial dan lain-lainnya. Ya. Nah, sedangkan fungsi dan perannya mereka itu mengatur segala urusan warga desa dan kecamatan, melayani kebutuhan administrasi apapun itu. Misalkan kalian atau orang tua kalian itu ingin membuat KK baru, KTP baru, membuat akte, itu bisa dilakukan di desa. Ya. Nah, menjaga ketertiban dan pembangunan daerah juga. Nah, itu yang ada di perangkat yang ada di desa maupun kecamatan. Ya. Oke, sekarang Ibu ke kelas 5. Nah, hari ini kelas 5-nya mempelajari NKRI dan persatuan dalam keberagaman. Ya, yang pertama Ibu akan jelaskan tentang NKRI. Apa itu NKRI? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat NKRI. Ya. Nah, negara yang bersatu dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena Indonesia ini sangat luas, ya. Nah, maka dari itu kita itu digabung semuanya namanya NKRI. Nah, sekarang apa sih makna persatuan dalam keberagaman itu? Nah, yang pertama itu menghargai perbedaan. Kita itu memang berbeda dari segi fisik, wajah, kesukaan, kebiasaan, tapi itu tidak menyurutkan niat kita untuk bersatu.
dibolehkan, entah itu baik dari suku, ras, budaya, agama, apapun itu tidak boleh. Ya. Nah, sekarang apa saja contoh-contoh sikap persatuan? Yang pertama, kita itu bisa kerja kelompok dengan teman yang berbeda suku atau agama. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, menghormati hari raya teman yang berbeda. Nah, toleransi, kebersamaan dan rasa cinta tanah air. Tidak boleh kita itu lupa akan rasa cinta dengan tanah air. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan sedikit tentang materi kita hari ini, baik itu di kelas 4 dan kelas 5. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video yang relevan untuk menunjang materi kita hari ini. Saksikan di TV berikut ini. Di tingkat kecamatan, membina pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat. Camat memiliki wewenang. Wewenang camat adalah menjelaskan tugas otonomi daerah, seperti perizinan, rekomendasi, pembinaan, pengawasan, dan lain-lain. Setiap kecamatan tentunya mempunyai wilayah. Wilayah kecamatan adalah wilayah yang menjadi tanggung jawab dan lingkup kerja pemerintah kecamatan. Kemudian, apakah kalian tahu apa saja unsur kecamatan itu? Unsur kecamatan ada 6 hal, yaitu penyelenggara, masyarakat, aturan, penegak aturan, dan ada wilayahnya, serta ada sarana dan prasarana. Kemudian ada juga struktur organisasi kecamatan. Struktur organisasi kecamatan diketuai oleh camat. Camat berkoordinasi dengan kelompok penasehat, termasuk kapolsek, dan ramil, dan tokoh masyarakat. Dalam urusan persuratan dan administrasi, camat dibantu oleh seorang sekretaris. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya, camat dibantu oleh beberapa kepala seksi. Bagaimana? Mudah bukan pelajaran kita kali ini bahwa kemajuan suatu kecamatan itu sangat ditentukan oleh bagus tidaknya. Nah, tadi kita sudah menyimak video pembelajaran hari ini, baik itu di kelas 4 dan kelas 5. Nah, dari video yang kalian tadi tonton sudah dapat kita pelajari atau sudah kita ketahui bahwa bagi kelas 4 tentang apa saja lembaga yang ada di desa maupun kecamatan, dan untuk di kelas 5 pentingnya NKRI bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sebelum Ibu lanjutkan ke tugas, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah mengerti semuanya. Nah, Ibu harapkan semuanya sudah mengerti. Baik, untuk hari ini Ibu akan kasih kalian tugas. Silakan dikerjakan di bukunya, baik itu di kelas 4, buku Pancasilanya di halaman 58. Nah, di sana sudah ada beberapa soal tentang lembaga-lembaga susunan pemerintahan di desa dan kecamatan. Dan untuk kelas 5, buka buku Pancasilanya yang ada di halaman 60 tentang apa itu NKRI dan pentingnya persatuan dan kesatuan. Silakan dikerjakan. Baik, semuanya sudah mengumpulkan tugas yang Ibu berikan tadi. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, nah, Ibu harapkan kalian bisa mencari sumber referensi lainnya untuk kalian pelajari kembali dan untuk menambah pengetahuan-pengetahuan tentang materi hari ini, baik itu di kelas 4 dan di kelas 5. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini.
sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang, boleh istirahat.